Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Devi Safira. Saya dari UPT Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Bandar Lampung. Saya adalah peserta Latsar gelombang 1 dari kelas A8 kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang learning journal dari modul 1, 2, dan 3 yang telah saya pelajari. Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bela negara sendiri adalah tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Bela negara sendiri terdapat 5 poin, yaitu yang pertama cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Selanjutnya ada sistem administrasi NKRI. Pancasila sebagaimana dimuat dalam pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan dasar negara Republik Indonesia. Konstitusi atau UUD yang bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut UUD 1945 hasil amandemen 1, 2, 3, dan 4 terakhir pada tahun 2002. Merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Atas dasar itu, penyelenggaraan negara harus dilakukan untuk disesuaikan dengan arah dan kebijakan penyelenggaraan negara yang berlandaskan Pancasila dan konstitusi negara. Pada modul kedua yaitu ada analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer sendiri adalah menganalisa, mencari kebenaran tentang hal atau masalah yang baru atau kabar terkini yang masih hangat dibicarakan dan belum jelas akan kebenarannya. Konflik kepentingan adalah suatu kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam penggunaan wewenang yang dapat memengaruhi netralitas, kualitas keputusan, dan tindakan yang dilakukan. Konflik kepentingan sendiri ada dua, yaitu konflik kepentingan aktual dan konflik kepentingan potensial. Teknik analisis isu yang digunakan ada dua. Yang pertama ada teknik tapisan isu dan teknik analisis isu. Teknik analisis isu sendiri ada beberapa macam. Yang pertama seperti fishbone diagram, urgency, seriousness, and growth atau USG, SWOT analysis, dan McNamara teori. Selanjutnya di modul ketiga kita belajar tentang manfaat kesiapsiagaan bela negara. Manfaat kesiapsiagaan bela negara sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu membentuk sikap, disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua ada membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Yang kelima ada melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam materi team building. Yang keenam ada membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Yang ketujuh ada berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. Yang kedelapan ada melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Dan yang terakhir ada menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, dan egois. Sekian review jurnal learning yang dapat saya berikan dari modul 1, 2, dan 3. Saya akhiri, terima kasih semuanya.